Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini sudah memasuki hari Selasa 10 Desember 2024. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Dan hari ini kembali kita akan belajar mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal tentunya, di mana sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar mengenai makna kelahiran Kristus bagi kita sebagai orang percaya, sehingga kita makin bersyukur akan keberadaan Kristus yang sudah menjadi manusia dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar aspek lain saat Kristus lahir, yaitu Kristus menjadi imam besar yang bersimpati. Kita akan membaca ayatnya dalam Ibrani 4 ayat 15. Ayat hafalan kita yang berbunyi demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kitab Ibrani adalah kitab yang menggambarkan keutamaan Kristus, di mana Kristus dinyatakan lebih besar dari Musa, lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dan juga lebih besar dari para imam besar yang pernah ada di Israel. Saudara, imam besar yang ada di Israel itu tidak pernah duduk dalam pekerjaannya di bait suci. Ia harus berdiri, menyalakan dupa, lalu membawa korban persembahan, selalu sibuk. Karena itu imam besar di Israel pada saat itu harus diberikan kerincingan di kakinya, sehingga saat dia kerincingan itu tidak menyala, itu berarti atau tidak terdengar, itu berarti imam itu mungkin mati di dalam bait suci, di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi Tuhan Yesus beda. Begitu dia naik ke surga, dia dinyatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu berarti pekerjaan Yesus sudah selesai. Dan dalam pekerjaan Yesus di hadapan Bapa inilah dia melakukan intercession atau bersyafaat untuk kita dan menjadi imam besar bagi kita, menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara masih ingat mengenai renungan beberapa hari yang lalu. Di situ dinyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 bahwa Kristus itu adalah penasihat ajaib, dia itu wonderful counselor. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam kitab Ibrani memiliki koneksi dengan apa yang dinyatakan atau dinubuatkan di dalam Yesaya. Di dalam ayat ini, Yesus sebagai manusia, dia menyerahkan dirinya setelah dia mati, naik ke surga, dia menjadi imam besar bagi kita. Apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar? Di situ dikatakan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai manusia, Yesus mengalami berbagai macam ujian dan cobaan sama seperti kita, namun ia tidak berbuat dosa. Karena itulah ia sanggup merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dan kata merasakan itu dalam bahasa Yunaninya adalah simpateo, yang artinya merasakan benar-benar sedih, bersukacita, sama seperti orang merasakan dirinya sendiri seperti itu. Dan hanya Yesus yang bisa mengalami hal ini dan memiliki compassionate heart seperti ini. Bahkan dalam bahasa aslinya itu pengertian yang lain, ia bisa be touched with a feeling of suffering, kesedihan, apapun juga yang kita alami. Kita patut bersyukur Yesus sudah menjadi manusia. Kalau misalnya Yesus tidak atau Bapa memilih untuk tidak menjadi manusia, maka ini akan sulit menggambarkan kasih Tuhan yang merasakan pergumulan kita. Karena dia tidak pernah menjadi manusia. Tetapi karena Yesus pernah dilahirkan menjadi manusia, dia dihina, dianiaya, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu dia sanggup merasakan setiap beban dan pergumulan kita. Karena itu saudara dan saya, saat kita ada dalam beban berat, ada dalam masalah, saudara datang kepada Tuhan Yesus yang adalah imam besar agung kita, imam besar yang turut bersimpati terhadap pergumulan kita.
Karena itu dalam merayakan Natal kita sekali lagi patut mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam pribadi Kristus, dalam rupa manusia di dalam daging, sehingga dia dapat merasakan yang kita rasakan. Kalau kita ngobrol dengan orang lain atau ke psikolog, mungkin orang itu bisa menolong kita, tetapi dia itu sama seperti kita, dia juga berdosa. Kalau Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Dia akan memberikan nasihat, saran, counseling yang terbaik, karena dia juga adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti masa depan kita, langkah apa yang harus kita ambil. Dan inilah satu benefit yang patut kita syukuri dalam keberadaan Kristus sebagai manusia, sehingga dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, namun tidak berdosa karena dia adalah Allah sejati. Haleluya, mengetahui kebenaran ini seharusnya membawa penghiburan dan kekuatan bagi kita. Dan kalau saudara ada dalam masalah dan beban berat saat ini, datang kepada Yesus yang adalah imam besar kita, yang memiliki simpati yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar kasih Tuhan menyertai kita sepanjang malam. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.